Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan Ruang Publik bersama saya Badrus Bangkit. Saudara, dalam 2-3 bulan terakhir ini persoalan santri ramai sekali diperbincangkan di negeri ini. Ada yang mengatakan santri bisa apa sih? Santri tidak bisa berdikari. Namun demikian, pendidikan di pondok pesantren sudah ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka dan sudah mampu membuktikan bagaimana pondok pesantren dapat menjaga kedaulatan NKRI serta melahirkan generasi yang bermanfaat untuk negeri ini. Ruang Publik kali ini kita akan membahas terkait dengan santri mandiri, ekonomi halal berdikari bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa sekali. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Abdul Mongit, MA PhD. Beliau ini adalah peneliti senior Riset Manajemen Indonesia dan Wadir 2 Kadeks Jatim sekaligus guru besar UNESA. Kabar baik, Prof? Alhamdulillah, baik Mas Badrus. Baik, terima kasih Prof sudah hadir di Ruang Publik. Yang selanjutnya di samping Profesor Abdul Mongit juga hadir Mas Agus Salim, STP. Beliau ini adalah Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Santri Indonesia atau HIPSI Sidoarjo sekaligus Direktur CV Green Life Tirta Sentosa begitu ya. Selamat datang di Ruang Publik. Kabar baik, Mas Agus. Sehat, semangat Mas Badrus. Sehat semangat ya. Oke. Di samping Mas Agus Salim juga hadir di tengah-tengah kita semua di sini. Ada Gus Heri Cahyo Bagus MSM. Beliau ini adalah founder Santripreneur Akademi Nusantara dan Direktur Utama PT RMI sekaligus penasehat HIPSI Sidoarjo. Selamat datang di Ruang Publik. Kabar baik, Gus? Alhamdulillah sehat, bahagia dan barokah. Santri ya, Gus, berarti ya, Gus? Santri ya harus sehat ya. Oke, luar biasa sekali. Saudara, perbincangan ini saya akan mengawali mungkin dari Profesor Abdul Mongit ya. Prof, boleh dong di awal dijelaskan terhadap kita semua apa yang dimaksud dengan santri mandiri dalam konteks kehidupan di pesantren? Yang saya tanyakan konteks kehidupan di pesantren, bukan konteks pendidikan di pesantren. Nanti itu pertanyaan selanjutnya begitu ya. Mungkin silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Badrus. Kalau kita bicara tentang santri mandiri, itu ataupun disebut juga santri yang berdikari, kita tentu perlu merefer pada undang-undang pesantren. Di sana disebutkan bahwa pesantren itu memberikan wadah bagi pendidikan agama, pendidikan untuk dakwah, sekaligus juga untuk pemberdayaan masyarakat. Karena itu mungkin kita bisa merefernya ini dari sisi pemberdayaan masyarakat. Karena itu dalam konteks ini adalah bagaimana santri yang ada di pesantren itu bisa berdaya, memiliki keahlian, sehingga nanti ketika sudah lulus atau sudah boyong istilahnya, itu akan menjadi santri yang berdikari, yang tidak tergantung kepada pihak lain di dalam mengelola kehidupan ekonominya. Dan ini saya pikir merupakan suatu perkembangan yang luar biasa dalam beberapa mungkin 10-15 tahun terakhir, karena kesadaran akan pentingnya belajar selain ilmu agama, tapi juga ilmu kehidupan, khususnya bagaimana mencari penghidupan setelah boyong, itu adalah satu yang luar biasa, sehingga sekarang kita melihat banyak santri-santri setelah lulus mereka pada menjadi pengusaha yang sangat sukses. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, Prof. Kalau kemudian yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana begitu ya, yang dimaksud dengan santri mandiri dalam kehidupan pesantren? Apakah yang dimaksud mandiri ini, apakah santri itu hanya bisa nyuci baju sendiri dan masak nasi sendiri begitu? Mungkin sekarang saya ingin ke Mas Agus ya. Gimana kalau menurut Mas Agus? Yang dimaksud mandiri itu apa sih, Mas Agus? Dalam arti santri yang mandiri, mandiri dalam arti yang selepas dari lulusan pesantren, karena di dalam pesantren itu diajarkan nilai-nilai kedisiplinan, disiplin diri sebagai seorang muslim juga. Di situ di dalamnya kita diajari di basic-basic tentang sebagai muslim atau santri yang bisa mandiri dalam segi
mengurus diri kita di pesantren juga didasari oleh kebiasaan atau habit di pesantren yang ada rutinitas yang yang terstruktur di dalamnya. Nah, selepas dari lulus pesantren, kita ini juga diwadahi ini untuk terjun di masyarakat. Tidak hanya sebagai pendakwah ataupun guru atau kiai atau gus, tapi sebagian besar dari kami itu memang dari dini diwadahi sebagai modal dasar untuk mengeksplor dirinya kita sendiri, untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan yang didapat dari dunia luar. Jadi santri itu juga jujur aja yang pernah kita alami bersama teman-teman, penilaian masyarakat memang agak skeptis, santri ini bisa apa sih sebenarnya? Tapi bisa apa sih lain, santri ini? Ya, tapi di sisi lain kami sebenarnya di jaringan santri ini, muslim ini udah dibekali nih tentang hard skill ataupun tentang soft skill untuk mengembangkan diri, baik tentang kewirausahaan. Karena kita sadari semuanya bahwa apapun status kita, baik sebagai profesional ataupun guru ngaji, kita tempuh di luar pesantren, ada pendidikan mulai SMK, perguruan tinggi, ujiannya tetap satu juga sama, ekonomi. Ya. Itu yang harus kita tekankan. Jadi yang dimaksudkan kemandirian ini juga harus mandiri secara ekonomi, begitu ya. Betul. Kalau menurut Gus Heri, yang dimaksud dengan santri mandiri ini santri yang seperti apa sih, Gus? Ya begini, santri itu kan perkembangannya luar biasa hari ini. Jadi kalau dulu santri itu ke pesantren adalah pure murni untuk pendidikan keagamaan. Tapi hari ini pesantren itu sudah mereorientasi, Pak. Jadi tidak hanya santri itu diajari tentang pendidikan agama, tapi sudah mereorientasi dari tafaqquh fiddin menjadi tafaqquh fitijarah. Apa artinya? Santri dididik untuk bisa mandiri secara ekonomi. Maka kemudian diberikan fasilitas perniagaan, perdagangan, dan kemudian itulah dilakukan oleh para santri, dan pada akhirnya santri itu akan berdikari secara ekonomi. Contoh fasilitas perniagaan? Fasilitas perniagaan pesantren identik di tengah masyarakat hutan, masyarakat desa. Di situ banyak lahan-lahan pesantren yang luar biasa di sektor pertanian misalnya. Dan di situ kemudian ketika santri mondok dan kemudian diikut sertakan di dalam proses pertanian itu, maka di situ sejujurnya adalah santri belajar tentang ilmu pertanian. Dan kemudian di kota-kota besar sekarang banyak bermunculan pesantren yang sudah mengembangkan ekonomi. Jadi membangun unit usaha dan kemudian diikut sertakan para santri di dalam pesantren itu untuk mengelola unit usaha, dan inilah real pendidikan santri wirausaha. Maka kalau boleh disebut ini adalah santripreneur. Jadi santri ya, mandiri bukan hanya soal mandiri makan dan minum sendiri. Bukan hanya itu ya, Gus ya. Tetapi mandirinya adalah di bidang ekonomi. Dan maka, itu memang sudah ditanamkan sejak di pesantren. Ditanamkan di dalam pesantren, karena di pesantren itu motivasinya jelas, Pak. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran untuk meminta, tapi diperintahkan untuk memberi. Makanya di Al-Quran disebut aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi seorang santri, seorang mukmin itu menjadi predikat wajib ya sholat dan membayar zakat. Tapi saya kurang puas dengan jawaban Gus Heri. Nggak apa-apa dong. Iya boleh. Saya nanti minta bukti kepada Gus Heri. Adakah santri yang sukses secara ekonomi begitu? Siap. Tapi jawabnya nanti dulu. Saya ingin ke Prof. Abdul Mughith terlebih dahulu. Berarti kalau Prof setuju atau tidak, santri itu ada yang bilang tidak bisa berdikari, santri tidak bisa mandiri, setuju atau tidak? Tidak setuju, karena selama ini dari sekian tahun keberadaan pesantren kita tidak pernah mendengar alumni pesantren atau para santri yang sudah lulus itu minta fasilitas kepada negara. Mereka semuanya berekonomi sendiri, berbisnis sendiri tanpa fasilitas. Dan alhamdulillahnya dalam rangka mendorong ini pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Perda nomor 22 kalau tidak salah itu tahun 2022 itu mengembangkan satu model dukungan itu melalui yang namanya
One Pesantren, One Produk. One Pesantren, One Product itu atau OPOP. Itu bagaimana itu? Mungkin lebih dijelaskan. Ini adalah bagaimana pemerintah provinsi dalam ini membantu pesantren di dalam rangka pengembangan usaha-usaha produktif mereka supaya sebagai satu yang penting untuk wahana pendidikan, jadi supaya santri-santrinya juga tahu. Yang kedua juga untuk mendorong agar pesantren sebagai satu ekosistem yang sudah besar itu juga mengembangkan ekonominya kan supaya tidak selalu tergantung pada luar. Contohnya adalah pesantren yang mampu memproduksi produk-produk pertanian. Ya, itu mereka paling tidak bisa menghidupi sendiri karena mendapatkan pendidikan tentang bagaimana melakukan yang namanya bisnis di bidang pertanian. One Pesantren. Jadi harapannya One Pesantren, One Product artinya tiap-tiap pesantren paling tidak ada produk unggulan yang bisa, kalau nanti ini kan kalau ini membangun ekosistemnya, pesantren A punya beras, yang satunya pertanian dari Tuban atau mana Lamongan punya ikan, kan bisa. Wah, bisa dibarter itu ya, Prof, ya? Dibarter itu sehingga ekosistem ekonomi yang jelas pasti halal karena syariah itu pasti terbangun. Ekonomi halal bagaimana dengan industri halal? Ya, kalau kita bicara tentang industri halal itu ada areanya banyak. Bisa tentang makanan gitu ya. Itu bisa tentang produk industri. Tapi intinya adalah bahwa selama proses produksi itu memenuhi ketentuan yang paling tidak ada cemaran yang berasal dari barang-barang yang haram, dan tidak ada yang namanya kandungan yang halal yang membahayakan, itu nanti bisa dinyatakan halal setelah melalui proses yang namanya sertifikasi. Oke, baik. One Pesantren, One Product, Mas Agus. Saya sekarang ingin ke Mas Agus. Berarti kalau dalam pencernaan saya begitu ya, penting atau tidak sih sebuah pesantren itu harus punya bisnis begitu, Mas Agus? Untuk kemandirian santrinya juga begitu. Kalau menurut tanggapan Mas Agus? Penting banget ya, karena di situ memang di pesantren ada satu ekosistem yang beraneka, ada pesantrennya, ada yayasannya, ada santri yang mukimnya, ada alumni santri sebagai sosiopreneurnya. Jadi di pesantren harapan saya pribadi dan teman-teman dengan OPOP ini memang pesantren dapat membuat produk ataupun memenuhi kebutuhan diri sendiri, dalam arti kebutuhan pesantrennya, mulai dari ujung, karena di situ ada marketnya sudah ada, mulai dari kebutuhan kaki sampai ujung rambut ada semuanya di situ. Tinggal memang diperlukan keberanian nih dari pesantren yang disupport OPOP itu, apa yang perlu dilengkapi atau apa yang perlu dikerjakan nih. Kita mapping kebutuhan pesantrennya, itu di sisi pesantrennya. Di sisi santrinya itu sebagai ajang pengembangan diri dari santri di dalam pesantren yang mewadai tentang ide-ide kreatifnya mereka. Para santri itu luar biasa. Nah, tinggal kita mencari stimulus ataupun dalam tanda kutip untuk memancing mereka ide-ide kreatif apa yang perlu kita wadai dan kita realisasikan. Nomor 3, jangan lupa kekuatan terbesar di jaringan santri juga sosiopreneur, alumni santrinya harus diberdayakan. Itu saya pribadi selaku muslim katakanlah di santri ini juga banyak manfaat dari OPOP. Katakanlah kami dari usaha mulai tahun 2016 itu dilibatkan dalam kegiatan OPOP, mulai edukasi tentang sertifikasi halal, bisnis matching, teman-teman OPOP dijaring ke luar. Alhamdulillah dari yang saya rasakan pribadi sama teman HIPSI di Sidoarjo banyak kontribusinya ya dari OPOP itu. Jadi selama ini yang dimaksud dengan santripreneur itu bukan santri yang aktif begitu ya? Alumni pondok pesantren atau seperti apa sih yang menjadi pelaku usahanya? Kalau di OPOP itu memang jejaringnya mewadai alumni pesantren. Alumni pesantren. Tapi sisi lain di masyarakat, di grassroots itu OPOP juga mewadai santri-santri
Muslim terutama UKM itu juga diwadahi oleh OPOP. Oke. Jadi tidak harus melulu santri yang karena di kampung itu banyak sekali pesantren-pesantren kecil yang terus bertumbuh, dan itu juga sebagai kekuatan terbesar juga untuk menggerakkan ekonomi. Di kami di Sidoarjo juga dari industri yang mikro sampai ke kecil sampai ke menengah itu udah merasakan, tinggal memang kemauan kita untuk terus belajar dan networking terutama. Dan ini tidak terputus di teman-teman sosiopreneur yang tapi mendorong teman-teman baru ini, ayo kita rangkul nih, kita wadahi, giliran satu sama lain, tidak didominasi terus-terusan oleh kelompok tertentu atau individu tertentu, tapi ayo nih bareng-bareng tumbuh bersama. Oke, Mas Agus. Sekarang saya ingin ke Gus Heri ya. Di tahun 2025 ini tentu berbeda dibandingkan dengan tahun 1992 begitu ya Gus ya. Santri memang dituntut tidak hanya pandai dan handal membaca kitab kuning saja begitu kan, juga harus handal berwirausaha sehingga mandiri secara ekonomi. Pertanyaan saya, mampukah sebuah lembaga pesantren dia dapat berdaya saing tanpa ada bisnis di dalamnya? Ya, begini. Kemandirian di dalam pesantren ini menurut saya sangat penting, utamanya di bidang ekonomi. Karena dengan adanya kemandirian di bidang ekonomi, maka ini akan bisa menjadi penopang operasional pesantren. Ya, operasional pendidikan pesantren itu ditopang dengan kemandirian ekonomi. Nah, kalau kita melihat bahwa kemudian pesantren itu mampukah mengembangkan kewirausahaan atau mengembangkan sektor industri di dalam pesantren, kita sekarang sudah bisa banyak menyaksikan pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang sudah mulai tumbuh industri-industri kecilnya. Contohnya Gus? Contoh misalnya, kalau kita melihat ada di Sidogiri, dengan kemampuan memberdayakan para santri dan alumninya itu untuk kemudian membuat satu usaha air mineral, dan itu kan sangat luar biasa. Lalu kalau kita melihat lagi ada di Lamongan misalnya, ada pesantren Sunan Derajat yang sangat kaya raya, punya gunung, punya laut, wah luar biasa. Ada restoran, ada industri alas kaki, luar biasa. Dan di tempat kami sendiri di Waru di Sidoarjo ada mengembangkan industri kopi. Jadi santri tidak hanya belajar ngaji saja, tidak hanya fasih di bidang keagamaan mengkaji kitab kuning, tetapi juga mengkaji tentang ekonomi, mengkaji tentang dunia usaha kewirausahaan, sehingga ini nantinya akan menjadi bekal bagi para santri. Ketika lulus, maka santrinya menjadi santripreneur. Santripreneur ya. Santri tidak hanya fasih dalam kitab kuning, tetapi juga fasih di dalam perniagaan, fasih di dalam dunia bisnis, fasih dalam dunia ekonomi. Maka inilah yang kemudian disebut dengan pesantren hari ini, mereorientasi dari pesantren salaf, kemudian ada kholaf, lalu ada pesantren preneur. Yang akan melahirkan santri-santripreneur. Luar biasa. Santri-preneur begitu ya. Apakah mampu? Sangat mampu. Dan jadi kalau menurut Gus Heri akan kesulitan bagi sebuah pondok pesantren apabila tidak menghidupkan perekonomian ataupun bisnis di dalam itu. Ya, karena kalau ketika pesantren itu memandirikan atau mandiri secara ekonominya, maka ini tidak hanya pesantren yang kemudian bisa mengoperasionalkan kebutuhan yang begitu besar, tetapi ini juga sebagai wadah para santri untuk terjun belajar praktek berwirausaha. Lalu di situ ada pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Bayangkan berapa jumlah para ibu-ibu masyarakat yang terlibat di dalam proses usaha pesantren. Dan inilah yang kemudian kita sebut bahwa pesantren bukan hanya pusat pembelajaran keagamaan, tapi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Kunci di situ dulu, kemudian nanti akan saya tanyakan berapa sih jumlah pesantren di Indonesia, terus bagaimana cara menghidupkan bisnis di dalam pesantren akan kita kupas lebih tajam lagi. Namun saudara, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
Kok brodoli? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul, ana apa? Iki lho, sapuku brodol. Ah, brojol. Ana apa, Mas? Bojoku brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yuk. Mas, bensin. Kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. Surabaya, kota pahlawan. Penuh inspirasi dan bersejarah. Darah pejuang selalu mengalir. Sekarang, saatnya bangkit. Ciptakan produk berkualitas. Cita rasa kuliner yang melegenda. Cintai produk anak negeri. Karya asli anak bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik bersama saya Batrus Bangkit dan ketiga narasumber yang sangat luar biasa ini. Ada Profesor Abdul Mungit, ada Mas Agus dan juga ada Gus Heri. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan santri mandiri ekonomi halal berdikari. Tadi sudah disampaikan panjang kali lebar, cukup jelas dan rinci begitu ya oleh Gus Heri dan juga Mas Agus dan juga Profesor Abdul Mungit. Saya ingin lebih mendalami lagi, saya ingin lebih mencermati lagi tentang santri mandiri dan santripreneur ini. Sebelumnya, yang ingin saya tanyakan, ada berapa sih Prof jumlah pondok pesantren di Jawa Timur ini? Oke, terima kasih. Ada berapa sih? Kalau Katanya banyak ya, Prof, ya? datanya dari Jawa Timur itu pesantren kita ini jumlahnya 7.335. 7.300 di Jawa Timur saja? Di Jawa Timur saja. Jadi memang cukup banyak. Dan yang menarik adalah itu mungkin jumlah realnya lebih banyak. Karena banyak pesantren ini yang ternyata tidak mau mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Karena apa? Karena mereka tidak mau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka ingin mandiri. Pesantren-pesantren kecil itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi jumlahnya lumayan banyak. Tetapi kalau kita lihat dari potensi atau kegiatan ekonominya lebih menarik. Ini saya ada data ini ya. Ada 1.210 pesantren yang sudah memiliki unit usaha. 1.000 sekian ya? 1.200 lebih pesantren ini punya unit usaha. Ini kan satu yang luar biasa. Dan sementara kita juga melihat sekitar banyak juga pesantren yang sudah memiliki sertifikat halal. Nah, ini juga perkembangannya bagus. Bahkan ada 5.000 yang sudah menerapkan digitalisasi. Jadi kita jangan meremehkan ya pesantren ini kan. Ternyata pesantren itu juga sudah maju gitu dengan digitalisasi. Dan yang paling menarik adalah dalam kaitannya dengan kemandirian dan berdikari tadi adalah 1.210 pondok pesantren memiliki program kewirausahaan untuk para santrinya. Aduh, nah, itu di Jawa Timur di Jawa Timur saja dengan jumlah santri kita ini 923.000 di Jawa Timur. Hampir 1 juta ya? Hampir 1 juta. Oke. Jadi luar biasa memang pondok pesantren ini. Dan inilah tentu saya berharap ini nanti potensi besar bangsa ini yang bisa kita dorong untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di
Indonesia. Itu di Khususnya Jawa Timur saja angkanya sudah segitu ya, Gus Heri ya, apalagi di digabungkan dengan total Indonesia ya. nasional. seluruh nasional kan. Seluruh nasional Tinggal ini juga dikalikan saja. merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan pondok pesantren ini sudah membuktikan begitu ya, dapat mencetak generasi yang dapat berdaya saing, dia memiliki kemampuan untuk berwirausaha yang baik begitu ya. Yang kemudian saya ingin ke Mas Agus Salim, kalau kita melihat angkanya tadi cukup fantastis begitu ya, dan ada sekitar 1.200 lebih pesantren yang memiliki unit usaha begitu. Kalau sejauh ini, Mas Agus Salim ini kan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia begitu ya, sejauh ini adakah kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh teman-teman santri, pengusaha santri begitu ya, santripreneur, ketika dia memulai usaha, entah itu baik dari misalkan sertifikasi halalnya ke atau apanya begitu, ada gak? Memang untuk clustering pengusaha santri memang mulai dari apa ini tingkat pemula sampai yang mikro kecil ini ada sesuai dengan pertumbuhannya masing-masing. Katakanlah mereka butuh nih jejaring informasi terutama. Di awal kader kami yang berasa mereka butuh nih akses informasi tentang pengurusan izin usahanya, akses permodalan, atau akses dalam arti literasi tentang knowledge untuk mendrive perusahaan. Sejauh ini kesulitan nggak terkait hal itu? Masih kesulitan. Masih di akses untuk informasi itu masih terbatas di kota atau di beberapa sektor ya. Itu yang kita alami di lapangan. Apa yang membuat sulit kalau menurut Mas Agus? Ini informasinya ke bawah masih kurang di kami. Di sisi lain pengusaha yang udah mulai step by step dari mikro ke kecil itu butuh pendampingan dalam arti pengelolaan manajemennya, akses informasi pasar. Sebenarnya pengusaha kecil ini tidak kepingin dibantu. Sisi lain dalam arti di kami rata-rata lebih banyak mandiri, cari informasi pasar sendiri, cari modal sendiri, cari negosiasi sendiri. Tapi sisi lain kita memang butuh akselerasi dari peran pemerintah, dari OPOP terutama yang memudai santri ini butuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagaimana cara kalau menurut Mas Agus ya, cara agar informasi itu dapat terbuka lebar? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh pengusaha santri? Harapan kami pemerintah lebih mengklaster ya. Dalam di pemerintah ada dinas perindustrian, ada dinas koperasi, tapi sisi lain itu lebih masif di jaringan pesantren juga dilibatkan dari biar karena informasi karena teman-teman santri yang di bawah ini jadi jaring ke dinas koperasi atau kami masih terbatas lingkungan. Tapi dengan memanfaatkan pesantren dengan jaringan alumninya itu menurut saya lebih efektif nantinya. Jadi di kami di HIPSI terutama di Sidoarjo itu sebagai wadah teman-teman untuk berbagi sebenarnya. Wadah untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, itu sebagai support system di kami. Di HIPSI sendiri, Gus, Mas Agus begitu ya, jenis usaha apa ini yang digeluti oleh santri? Rata-rata nih, yang berkembang. Di Sidoarjo itu banyak sektor, Mas. Kayak di kami, saya pribadi itu di sektor pengolahan herbal tea. Ada teman-teman yang di industri kuliner juga banyak. Ada yang di jasa juga. Itu santri semua ya? Santri semuanya. Ada yang luar biasa menurut saya itu ada teman Sidoarjo itu yang memproduksi brankas dengan standar yang udah bagus, standar internasional. Tapi mereka teman-teman ini masih memberikan membuat sesuatu hanya berpikir tentang komoditi aja, tidak menambahkan nilai value-nya. Nah itu yang perlunya di HIPSI atau di komunitas santri itu saling support satu sama lain dengan pemerintah ataupun dengan pelaku bisnis yang lainnya juga. Karena kalau kita ngomong komoditi di Indonesia luar biasa sumber daya alam kita, dari gunung sampai laut itu nilainya
tidak bisa ternilai tinggal dengan bagaimana uang. kita mengelolanya dengan baik, Betul. begitu ya. Santri-santri ini dapat memanfaatkan peluang itu dengan baik, begitu ya. Tinggal memang fokusnya di hilirisasi sekarang. Di hilirisasi, meningkatkan nilai value-nya. Oke. Di mana komoditi itu harus kita tingkatkan, katakanlah di kami ini ya, di pengolahan Ciliwung Tea itu mengolah dari aneka ragam rempah-rempah yang di Indonesia. Kalau kita jual gelondongan teh hijau, kujit, itu nilainya jauh lebih baik kalau kita tingkatkan sebagai nambah nilai value-nya secara ekonomi, secara inovasinya, secara pendidikan. Ini banyak banget sebenarnya inovasi. Komoditi dan meningkatkan nilai value-nya, begitu. Kalau menurut Gus Heri, perlukah ada transformasi kemandirian ekonomi pesantren? Kita berbicara di Jawa Timur aja deh dulu. Perlu nggak, Gus, kalau menurut Gus Heri? Perlu. Kalau di Jawa Timur ini pesantren kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa kemandirian itu kemudian bisa bisa memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk menjadi wadah bagi santri dalam dunia kewirausahaan, sekaligus bisa menopang perekonomian pesantren. Maka yang paling penting sekarang yang harus dilakukan oleh pesantren itu adalah, menurut saya ini, itu adalah membentuk satu unit khusus. Ya, jadi karena tidak semua pesantren itu kemudian memasukkan satu unit khusus, kekhususan ini. Nah, kekhususan ini kalau boleh saya sebut ini adalah sebuah akademi santripreneur. Ya, jadi apa itu akademi santripreneur? Itu adalah santrinya itu kemudian tidak hanya dibiarkan begitu saja pada saat ikut serta mengelola usaha pesantren, tapi juga terstruktur karena ada akademinya. Di situ nanti akan diajarkan tentang bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memasarkan, bagaimana memproduksi yang sesuai dengan standar, lalu bagaimana kemudian mengakses teknologi digital. Itu diajarkan di dalam unit khusus itu. Nah, ketika unit khusus ini yang kita sebut sebagai Santripreneur Academy, setiap pesantren, katakanlah ada unit Santripreneur Academy-nya, saya yakin para santri itu akan terlatih untuk menjadi seorang santripreneur, seorang santri yang berwirausaha. Dan jangan salah, ada satu hal yang tidak kalah penting lagi, itu adalah bagaimana kurikulumnya. Ya, menurut saya kurikulum yang bagaimana? Kurikulum di pesantren itu selain kemudian diajarkan tentang keagamaan, menurut saya juga ada kurikulum kewirausahaan. Nah, katakanlah 25% aja kurikulum kewirausahaan atau santripreneur itu dimasukkan di dalam pesantren, maka santrinya tidak hanya fasih tentang kitab kuning, tetapi juga akan terlatih di dalam menjalankan aktivitas usaha. Kalau yang Gus Heri lihat di Jawa Timur ini, kurikulumnya sudah 25% nggak yang dimasukkan dalam kurikulum pesantren? Sejak adanya program OPOP ini, kemudian ada literasi di dalam pesantren itu. Ada literasi tentang kewirausahaan santri. Dan ini sudah sangat bagus menurut saya. Tetapi ini kalau kemudian diadopsi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, maka kesuksesan besar untuk mencetak santri yang mandiri secara ekonomi akan jauh lebih besar lagi. Jadi di Jawa Timur menuju ke situ sudah ya? Sudah mulai menuju ke situ karena adanya program OPOP. OPOP itu kan ada 3 hal, Pak. 1 pesantrenpreneur, 2 santripreneur, ya. Kemudian ada sosiopreneur. Nah, tadi yang disebutkan Mas Agus itu adalah sosiopreneur. Ya. Sosiopreneur itu artinya para alumni jaringan santri itu. Ya, yang tersebar begitu luar biasa kemandiriannya, usaha mikro kecil itu, lalu kemudian santripreneur oleh OPOP itu difasilitasi untuk bisa menjadi alumni yang planner. Nah, makanya sosiopreneur. Yang kedua ada santripreneur, adalah literasi. Nah, ini yang saya sebut tadi, literasi tentang kewirausahaan penting. Kemudian ada pesantrenpreneur. Nah, pesantrenpreneur ini bagaimana memandirikan pesantren itu untuk bisa memiliki satu unit usaha yang itu tidak hanya dikelola oleh para pengurus, tetapi juga melibatkan para santri. Jadi nanti akhirnya semua terintegrasi begitu ya, Gus Heri ya? Jadi begitu santri masuk pesantren, belajar yang ngaji, lalu kemudian
ikut serta di dalam proses kewirausahaan pesantren, lalu lulus kemudian ada program sosiopreneur. Wah, Luar biasa. Luar Kemudian biasa ini ya. terfasilitasi mulai dari bagaimana akses permodalan, kemudian bagaimana pengembangan pasarnya, diajarkan semuanya. Dan menurut pandangan Gus Heri ini sudah menuju ke 20% kurikulum tentang wirausaha ini dimasukkan terhadap kurikulum pesantren, gitu ya. Saya mau ke Profesor Abdul Mungit, setuju nggak Prof terkait dengan pandangan Gus Heri ini? Harus adanya 20% deh minimal kurikulum pesantren itu memasukkan kurikulum terkait dengan wirausaha. Kalau dengan pendekatan itu nanti kita berharap bahwa para santri yang lulus itu memiliki pengetahuan paling tidak tentang dasar-dasar menjalankan bisnis atau berwirausaha. Saya pikir itu adalah salah satu jawaban atas skeptisme selama ini bahwa lulusan santri itu isopo. Ya. Ternyata begitu dididik itu dengan latar belakang keilmuan, sikap dan semangat, termasuk juga sikap kejujuran yang ada di seorang santri. Kalau nanti dia memang masuk ke dunia bisnis, saya yakin nanti akan menjadi pebisnis yang sukses. Contohnya kan sudah banyak ya, ya gitu. Sehingga kita berharap ide untuk paling tidak memberikan 20% porsi itu untuk bagaimana hidup mandiri melalui bisnis, saya pikir suatu pemikiran yang perlu kita dorong untuk bisa direalisasikan. Berarti setuju ya Prof ya? Setuju. Kalau saya boleh bertanya kepada Profesor Abdul Mungit, kalau menurut tanggapan dan pandangan Prof ya, adakah pendidikan agama? Ya. Saya berbicara di Indonesia aja deh. Pendidikan agama di Indonesia yang lebih baik dari pendidikan di pesantren? Kalau saya nilai selama ini dari bukti-bukti yang ada adalah bahwa ternyata pendidikan pesantren itu lebih menghasilkan manusia yang berkualitas. Contohnya adalah coba kita bandingkan yang dari sisi bahasa Arab. Lulusan yang dari pesantren jauh lebih bagus. Tentang fikih mereka jauh lebih bagus juga dibandingkan dengan yang dari model pendidikan yang lain. Karena itu yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong inovasi atau kita boleh sebutnya local wisdom yang sudah berkembang begitu besar di kita melalui pendidikan pesantren itu, kita upayakan untuk menjadi model pendidikan yang bagus. Karena kalau kita perhatikan pesantren itu kan bukan pendidikan mengajari, tetapi juga di dalamnya ada yang namanya memberi contoh, keteladanan para kiai dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk yang namanya pendidikan yang real di kalangan santri. Membentuk karakter juga ya, Prof, karakternya ya? Jadi bagus, sikapnya, andap asornya, dan apa itu yang paling lagi ada hormatnya, adab begitu ya, akhlakul karimahnya, begitu ya, bisa dibentuk, bisa terbentuk di pondok pesantren, begitu ya. Bukan di luar pondok pesantren tidak bisa membentuk adab dan akhlakul karimah yang baik, tapi di pondok pesantren ini lebih tepat tempatnya untuk membentuk karakter itu, kurang lebih seperti itu ya Prof ya. Sekarang saya ingin ke Mas Agus kembali ya. Mas Agus, kalau kita berbicara soal santripreneur tadi ya, dan tantangannya, rintangannya ini dijelaskan soal Mas Agus tadi, soal hilirisasi, begitu juga informasi yang seakan-akan ini masih banyak yang tersumbat, begitu ya, harus dibuka kerannya, begitu ya. Bagaimana caranya agar santri itu tidak menunggu dari sosial prenernya, dari alumni, jejaring alumninya. Bagaimana cara santri itu dapat mengakses itu semua mulai sejak di dalam pesantren? Karena di pesantren nggak pegang HP. Bagaimana cara dia belajar?
Apakah yang di pesantren ini hanya khusus untuk belajar kitab kuning saja dulu, kemudian ketika lulus dia harus, itu bagaimana cara mengakses dunia luar gitu loh kalau di pesantren, gimana Gus? Yes, sejauh yang saya ketahui memang karena di pesantren memang dibatasi untuk hubungan dengan dunia luar tentang di sosial medianya. Balik lagi ke peran ke pengelola pesantrennya juga harus aware tentang kebutuhannya di era kekinian sekarang. Itu sesuatu masukan yang bagus buat teman-teman pesantren yang di dalamnya itu juga ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu diinformasikan ke santri juga. Sisi lain di teman-teman yang udah katakanlah udah lulus dari pesantren tapi minim tentang ilmu kewirausahaan, ya harapan kami di HIPSI itu juga kita sebagai santripreneur yang udah berwirausaha tidak menutup diri ya, untuk tapi kita syiar nih ke teman-teman untuk jadi entrepreneur tahapan seperti apa, minimal kita buka ini wawasan mereka tentang market, tentang pasar, tentang bisnis yang dalam arti nge-drive bisnis yang profit itu bagaimana. Ya ini fungsinya peran di HIPSI kita untuk berkontribusi ya ke teman-teman alumni santri dan masyarakat. Jadi aktif untuk berjejaring mengedukasi mereka. Di HIPSI saja udah pernah melakukan beberapa kegiatan dalam arti bikin santripreneur, IT santripreneur namanya waktu itu. Jadi kita melatih nih teman-teman santri alumni pesantren ataupun dari pesantren sendiri, kita adakan workshop tentang IT. Jadi dari workshop itu ya dapat mengakses informasi. Betul. Sisi lain juga sesuai kebutuhannya. Ada digital marketing, ada pelatihan teknologi tepat guna, ada pelatihan tentang mengurus izin edar suatu produk atau sertifikasi halal, bagaimana mengurus NIB, bagaimana mengurus hak paten merek lah itu di pondok pesantren juga diadakan seperti itu ya? Di pesantren mewadahi, tapi selain di sosiopreneur itu juga suatu peran di HIPSI itu menampung teman-teman yang sudah lulus di pesantren tapi minim keilmuan tentang kewirausahaan. Jadi memang antara satu sama lain di pesantren, HIPSI atau di organisasi kewirausahaan keagamaan itu saling memberi fadilah manfaat masing-masing sesuai dengan target marketnya mereka sendiri-sendiri. Baik, tapi sebenarnya tetap sama. Jadi kan saya itu peran yang tangguh, yang berdikari nantinya. Untuk masuk kembali ke pesantren mensosialisasikan begitu ya, terkait dengan bagaimana kehidupan luar yang sangat luar biasa sekali ini memberikan pencerahan terhadap santri begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, saudara. Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Bumi sedang bersedih. Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kukusan. Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok, tentang masa depan, tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan, untuk bumi kita.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan ini merupakan segmen terakhir ya. Dengan tema kita di kesempatan kali ini adalah Santri Mandiri Ekonomi Halal Berdikari. Sekarang saya akan melanjutkan perbincangan ini. Saya akan bertanya kepada Gus Heri sekarang begitu ya Gus. Di awal tadi saya sampaikan kalau ada yang mengatakan santri itu tidak bisa berdikari, santri itu bisa apa begitu kan. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Mas Agus, dari Prof dan juga dari Gus Heri, akhirnya sekarang saya paham bahwa untuk menjadi orang besar di negara ini, dasar utama yang harus kita miliki adalah dasar santri, mungkin seperti itu ya. Dan terbukti juga banyak pejabat di negara ini yang dia latar belakangnya memang santri begitu. Wakil Presiden Republik Indonesia ada Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu ya. Dan kalau kita Presiden keempat. Ya Pak? Presiden keempat ya. Iya, Gus Dur begitu juga ada Mahfud MD, itu semua latar belakangnya santri begitu. Apakah sepenting itu sih? Dan kalau menurut Gus Heri untuk menjadi pejabat apakah memang harus nyantri dulu atau bagaimana sih? Gimana Gus? Gimana Gus? Iya, santri itu unik Pak, unik. Jadi menurut saya sangat keren. Jadi apa saja itu pantas. Jadi petani ya pantas. Jadi dokter pantas. Jadi pelaut pantas. Jadi pengusaha ini pengusaha. Ya pantas. Jadi profesor pantas, santri profesor. Ya kan? Jadi presiden pantas. Ya. Menteri pantas, pejabat gubernur, wakil gubernur, anggota DPR banyak dari kalangan santri. Maka saya melihat bahwa santri ini selalu pantas untuk mengisi lini apapun yang ada di negeri ini. Itulah kehebatan seorang santri. Jadi kalau mau jadi pejabat, jadi santri dulu aja. Oh gitu ya. Kalau mau jadi pejabat, jadi santri dulu aja. Begitu ya. Dasarnya nanti biar bagus begitu ya Gus ya. Dan itu terbukti kan? Terbukti bahwa kesantriannya itu tidak akan pernah luntur. Jadi kalau sudah jadi pengusaha, lalu kemudian itu santri, nilai kesantriannya tidak akan pernah luntur. Gus, saya lebih semakin penasaran nih Gus sama Gus Heri. Bagi santri-santri yang baru boyong, yang baru lulus di wisuda di pondok, kemudian dia kembali ke daerah rumah masing-masing begitu ya. Harapannya kan untuk mengabdikan diri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar di lingkungannya. Bagaimana cara dia bisa bermanfaat dengan keilmuan modal dari pesantren, Gus? Apa yang bisa mereka lakukan bagi santri-santri yang baru boyong lulus dari pondok ini, Gus? Pertama, para santri ini luar biasa, Pak. Jadi ketika boyong itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Itulah hebatnya santri itu. Uniknya di situ. Santri belum lulus saja sudah ditunggu. Wah, ini bakal ada alumni santri yang bakal pulang nih. Wah, ini calon mantu saya ini. Mantu saya ini. Iya. Ini calon imam musola kita ini. Dan kalau kemudian santri yang baru boyong itu lalu kemudian memiliki satu keterampilan skill entrepreneurship, menjadi pengusaha mikro kecil misalnya. Contohnya Gus? Contoh. Ketika dia boyong, lalu kemudian karena diajarkan santripreneur tadi, kurikulum santripreneur juga diterapkan di pesantren, memiliki keterampilan, lalu diikut sertakan di dalam pesantren dan mengelola usaha. Lalu dia boyong, dia memiliki skill itu, kemudian dia membuka usaha kecil-kecilan, lalu di dalam usaha kecil-kecilan memberdayakan masyarakat sekitar, dan keren. Lalu kemudian setelah memproduksi, jam 12, ke masjid, musola, jadi imam, sholat. Kan luar biasa. Mantu idaman itu Gus. Calon mantu idaman. Sudah selesai produksi jadi imam musola. Itu keren Pak. Keren ya. Nah itulah sisi lain nilai tambah dari seorang santri. Belum pulang sudah ditunggu-tunggu. Wah bakal ada calon santri yang balik ini. Benar, ya kan? Nah, kalau luar biasanya Mas Agus, kalau menurut Mas Agus, apa yang bisa dilakukan oleh santri-santri yang baru diwisuda dan boyong kembali ke daerah masing-masing? Apa yang bisa dilakukan dalam sisi entrepreneurnya ya, apa Gus? Dalam arti betul yang dikatakan oleh Gus Heri tadi, minimal santri itu kalau udah di kampung masyarakat udah alhamdulillah ada yang udah mimpin tahlil. Ada yang doain waktu jangan salah di masyarakat itu udah
Namun udah minim teman-teman generasi kita yang bisa berdoa, mengimami apa ini di musola masjid, udah minim banget. Di beberapa perumahan elit itu malah didatangkan dari luar, ngapunten kan gitu. Nah, itu kan juga suatu minimal nilai-nilai luhur yang dibawa oleh santri dari pesantren. Sisi lain memang di awal memang mereka juga memang tidak bisa langsung ibarat naik sepeda nggak bisa langsung cepat nggak tapi minimal ada karakter yang dibawa dari pondok tadi. Mereka udah disiplin secara pribadi, menjadi pembelajar terbaik santri itu, memimpin dengan keladanan yang disampaikan oleh Profesor tadi. Ada disiplin lagi, disiplin seorang muslim di sana. Santri harus survive nih, struggle sebagai wirausaha, harus senantiasa bersabar. Ini jadi apa aja bisa kata Gus Heri. Senantiasa bersyukur, itu kan nilai-nilai dasar. Membuat karakter jadi inner circle yang positif ya, untuk membangun. Jadi udah ada tinggal pemantiknya ini. Jadi imam sholat siap, jadi presiden siap. Itulah santri, Pak. Jadi memang di dunia nyata memang saya yakin santri ini dengan karakternya mandiri, tinggal diisi gelasnya mereka, katakan keilmuannya kita libatkan ke entrepreneur ataupun ke skill kewirausahaan, itu akan mudah untuk santri untuk beradaptasi. Memang mereka butuh ekosistem. Tapi sekarang di pondok pesantren khususnya di Jawa Timur ini kan sudah lengkap semua ya Prof ya. Mungkin ini Prof yang lebih tepat ini ya mungkin menjawab ini ya. Sudah lengkap dari pendidikan SMP, SMA, bahkan kuliah ya. Kalau di Jawa Timur, apakah hanya minoritas saja itu? Sekarang ini pendidikannya memang terintegrasi antara pendidikan umum, kita menyebutnya pendidikan umum, dengan pendidikan pondok pesantren. Nah, itu sebagai satu upaya supaya lulusan pondok pesantren yang juga mengikuti di pendidikan umum itu nanti punya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di lembaga formal. Karena sistem kita ini belum mengakui pool pesantren itu untuk bisa menjadi ya. Dan makanya mereka menyiapkan SMP, SMA gitu supaya ini bagian dari upaya untuk melengkapi. Tetapi tetap pendidikan utamanya pendidikan pesantren. Nah, kalau kita perhatikan dengan perkembangan yang terjadi sekarang, ini kalau saya mengibaratkan santri dan pesantren kita ini sekarang ini sudah mulai masuk, kalau di wayang itu namanya di Punokawan. Apa itu, Bro? Jadi sudah masuk apa itu, Bro? masih di ada seperti Semar Gareng Petruk gitu ya. Dia ada peran di situ, tapi belum sangat signifikan. Karena itu kita harus upayakan supaya ini para pesantren dan juga alumni dan para santri itu di dalam pewayangan memiliki peran yang lebih besar. Apakah dia bisa menjadi siapa itu Werkudara atau juga Janoko atau juga kalau perlu juga menjadi Puntadewa atau Kresna. Tapi kalau bisa jangan yang Kurawa ya, karena yang Kurawa itu kan negatif. Karena itu dengan harapan saya adalah inilah sebenarnya masa depan kita. Karena pesantren itu sudah pasti mengajarkan yang namanya para santrinya itu ya sifat-sifat sidik, matonah, amanah. Sehingga ketika mereka bekerja di birokrasi juga tidak akan terjadi katakanlah korupsi gitu, atau penyalahgunaan wewenang gitu. Dan kalau menjadi pengusaha saya pikir satu yang bagus. Santri yang pulang ke kampung itu pada ditunggu yang seperti itu. Ditunggu lagi jadi mudin ya. Tapi kalau menurut saya jangan. Jadilah nanti karena sudah mendapatkan pendidikan wirausaha yang jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya. Yang nanti bisa mengangkat ekonomi di daerahnya, itu harapan saya. Ya. Berbicara soal pengusaha ini, misalkan ada santri yang baru diwisuda boyong dan kembali ke rumah, ke kediaman, ke wilayah masing-masing, misalkan mau bergabung nih dengan HIPSI begitu, yang di wilayah Sidoarjo, ini
bisa nggak Mas Agus? Atau kita mau bergabung dengan Santripreneur Academy begitu? Bisa nggak, Mas? Bisa banget, Mas. Syaratnya apa? Apakah harus punya usaha dulu atau? Enggak, jadi di IPSI itu memang ada 3 klaster. Tidak kita mapping katakanlah. Ada teman-teman santri yang kepingin wirausaha, dalam arti 0 ya, masih belum punya wirausaha. Ada teman-teman profesional yang gabung di IPSI, ada guru, ada dosen, ada teman-teman pekerja pabrik itu profesional. Ada memang digabung IPSI udah punya usaha yang mikro kecil. Nah, di situ yang perlunya kita kolaborasi satu sama lain. Jadi bisa ya Mas Agus ya. Dari tidak punya usaha sampai dia udah punya usaha bisa bergabung di HIPSI begitu ya. Kalau dari Gus Heri bisa nggak bergabung ke Santripreneur Academy Nusantara secara singkat? Memang itu tugas kita. Bagaimana mengajak bergabung sebanyak-banyaknya sehingga akan virus entrepreneur itu akan menyebar. Jadi mewabah ke para calon-calon santripreneur itu. Ini berarti selain santri nggak boleh gabung dong? Ya, santri aktif, santri lulus pesantren bisa gabung di Santripreneur. Oke. Sebelum saya akhiri ruang publik kali ini, saya ingin meminta closing statement mungkin ya, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh santri-santri di Jawa Timur ini. Dari Gus Heri secara singkat. Ya, saya sangat yakin dan optimis kalau kemudian para santri itu bisa terjun di dunia usaha, maka industri halal di Indonesia akan semakin berkembang, khususnya di Jawa Timur. Dan jangan salah, profesi pengusaha itu adalah profesi yang dijanjikan surga. Makanya ada satu hadis itu yang bunyinya begini, at-tajir as-sadiqul amin ma'an nabiyyina wasidaqina wasuhada. Para pengusaha itu dijamin masuk surga dengan catatan menjadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang bisa tidak berbohong di dalam proses perniagaannya. Jadi menjadi pengusaha adalah profesi yang sangat mulia. Menjadi pengusaha Nabi kita adalah seorang pengusaha. Jadi Nabi, Kanjeng Nabi itu bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, Pak, tapi juga seorang pengusaha, eksportir, importir, luar biasa. Dan kita santri meneladani beliau sebagai seorang pengusaha. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih saya sampaikan kepada Gus Heri Cahyo Bagus MSM. Berikut juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Agus Salim STP dan Profesor Abdul Mongin MA PhD telah berkenan untuk berbincang bagaimana memberikan pencerahan terhadap seluruh santri-santri di Jawa Timur di ruang publik hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk tetap bagaimana menghidupkan ekonomi di pesantren begitu, menghidupkan bagaimana gairah berwirausaha bagi santri. Dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita dalam ruang publik sore hari ini, santri mandiri ekonomi halal berdikari. Dan tadi saya menangkap kesimpulan bahwa pondok pesantren adalah tempat yang tepat untuk mendidik manusia begitu ya, santri untuk berwirausaha dan mempelajari agama dengan baik. Saya Badrus Bangkit pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.